Apa bedanya misionaris, apologetika, dan pendeta? Nah saudara, agar lebih mudah memahami, maka hari ini saya akan membahas dari pengertian, tugas, serta tanggung jawab masing-masing. Dan tentunya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Mari kita bahas. Yang pertama, kita lihat misionaris. Siapakah misionaris itu? Nah saudara, misionaris adalah orang yang ditugaskan untuk melayani secara penuh waktu dalam pekerjaan menyebarkan firman Tuhan, yaitu tentu ajaran agama Kristiani. Nah mereka ini mengabdikan seluruh waktunya untuk tugas misionaris dan tinggal di wilayah yang berbeda dari tempat asal mereka. Misionaris ini berkonsentrasi pada mengajar dan melayani orang-orang yang ada di wilayah tugas mereka. Nah, tugas penuh waktu misionaris memerlukan persiapan fisik, mental, dan rohani yang serius karena mereka berkomitmen untuk menyebarkan ajaran agama Kristen dengan sepenuh hati. Meskipun tidak semua orang bisa menjadi seorang misionaris penuh waktu, setiap anggota gereja memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pekerjaan misionaris tentunya. Setiap orang dapat menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan firman Tuhan secara konsisten dan berbuat kasih, berbagi kebaikan kepada orang lain. Selain itu, setiap anggota jemaat juga bisa berdoa dan mencari kesempatan untuk bersaksi dan berbicara tentang Injil kepada teman, keluarga, dan kenalan-kenalan lainnya. Menjadi misionaris tidak hanya berarti pergi ke tempat tertentu, namun lebih pada bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari sebagai misionaris. Jadi artinya saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita bisa jadi seorang misionaris. Walaupun tidak penuh waktu, kita bisa separuh waktu. Nah, ini melibatkan komitmen kita dalam beribadah dan berjemaat di sebuah gereja tentunya. Sepenuh hati bekerja bagi Tuhan dan melayani sesama. Ada seorang tokoh pada tahun 1546, seorang misionaris yang luar biasa dalam sejarah gereja Indonesia, di mana orang ini tiba di Ambon, lalu melayani di sana dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu. Beliau adalah Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius merupakan tokoh misionaris Kristen pertama di Indonesia. Dia berasal dari Portugis. Dirinya terkenal di kalangan masyarakat Indonesia bagian timur karena ikut menyebarkan Kristen di Maluku. Nah, sebagai misionaris, Franciscus Xaverius berusaha menyebarkan Injil, beritakan kabar baik daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Franciscus Xaverius juga berpergian ke banyak tempat dan pada akhirnya dia meninggal dan disemayamkan di Goa, Indonesia. Yang kedua, apologetika. Apa itu apologetika? Hari-hari ini begitu ramai di media sosial, orang mulai bertanya-tanya. Munculnya sebuah istilah yang luar biasa, yaitu apologetika. Sebenarnya istilah ini bukan istilah yang baru, sudah lama ada, bahkan tokoh-tokohnya juga ada. Ayo kita bahas. Kata apologetika berasal dari kata apologi, yang berasal dari kata Yunani, yang pada dasarnya berarti memberi pembelaan. So, apologetika Kristen itu berarti ilmu tentang pembelaan iman Kristen. Ada banyak kaum skeptis yang meragukan keberadaan Allah dan atau menyerang kepercayaan kepada Allah di dalam Alkitab. Ada banyak kritikus yang menyerang pengilhaman dan doktrin mengenai Alkitab yang tidak memuat kesalahan. Semuanya benar adanya. Namun ada juga banyak guru-guru palsu yang mempromosikan doktrin yang salah dan menyangkal kebenaran-kebenaran kunci iman Kristiani. So, misi dari apologetika Kristen itu adalah memerangi semua gerakan-gerakan ini dan mempromosikan Yesus Tuhan, di mana semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan dan semua adalah firman Tuhan. Ayat kunci untuk apologetika Kristen ada di dalam Alkitab, yaitu di 1 Petrus 3 ke 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tidak ada alasan bagi seorang Kristen untuk sama sekali tidak mampu mempertahankan imannya. Setiap orang Kristen harus mampu memberikan penjelasan yang cukup mengenai iman mereka di dalam Kristus. Memang, tidak setiap orang Kristen harus menjadi ahli dalam apologetika. Namun, setiap orang Kristen perlu mengerti apa yang mereka percaya, mengapa mereka percaya, bagaimana membagikannya dengan orang lain, dan bagaimana mempertahankannya dari kebohongan dan serangan. Mempertahankan iman Kristen dengan apologetika tidak boleh dengan cara yang kasar, marah-marah, atau tidak menunjukkan hormat kepada orang yang berbeda pendapat.
Saat melakukan apologetika Kristen, kita harus berusaha memberikan pembelaan yang kuat, tapi pada saat bersamaan bersikap seperti Kristus dalam usaha pembelaan itu dengan penuh kasih. Kalau kita memenangkan perdebatan, namun menjauhkan orang dari Kristus karena sikap kita, maka kita telah kehilangan tujuan yang sebenarnya dari apologetika Kristen. Yang mengerti katakan amin. Ada dua aspek atau metode utama dari apologetika Kristen. Yang pertama, biasanya disebut sebagai apologetika klasik, di mana seseorang memberikan bukti-bukti bahwa berita Kristen itu benar adanya. Dan yang kedua, yang biasanya disebut apologetika anggapan, yaitu yang mencakup usaha mengkonfrontasikan anggapan-anggapan atau prasangka-prasangka, asumsi-asumsi di balik pemikiran anti-Kristen. Nah, para penganut kedua metode apologetika Kristen ini sering berdebat satu dengan yang lain soal metode mana yang paling efektif. Nah, kelihatannya menggunakan kedua metode ini akan jauh lebih efektif tergantung kepada orang dan situasi yang dihadapinya. Apologetika Kristen itu menyajikan pembelaan yang masuk akal terhadap iman dan kebenaran Kristen kepada mereka yang tidak memahaminya. Apologetika Kristen merupakan aspek yang perlu dari kehidupan Kristiani seseorang. Dan saat ini muncul seorang tokoh apologetika masa sekarang yang begitu luar biasa, masih sangat muda dan sangat bagus dalam menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan dengan lembut dan tajam. Beliau adalah Elia Myron. Saudara, Elia Myron tidak peduli apakah dirinya dihina, bahkan dihujat, tapi dia siap dengan penuh kasih menyampaikan kebenaran. Nah, setiap orang Kristen diperintahkan untuk senantiasa siap dan diperlengkapi untuk memberitakan Injil dan mempertahankan iman. Tentunya itulah hakikat dari apologetika Kristen. Katakan amin. Yang ketiga, pendeta. Bagi umat Kristen, pendeta dikenal sebagai pimpinan di dalam sebuah gereja. Dia berperan menggembalakan dan memperlengkapi jemaat untuk mengalami pertumbuhan rohani. Nah, menjadi pendeta ada sebuah panggilan untuk mengajarkan dan menuntaskan amanat agung. Yesus pernah berfirman di Matius 28 ayat 18 sampai ke 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Peran pendeta sendiri di masa sekarang ini mirip dengan apa yang sudah Yesus lakukan sebelum kematiannya, di mana Yesus menggembalakan, memberikan makanan rohani, menjelaskan, mengajarkan, mendidik, membangun, dan menjadikan mereka semua murid-murid Kristus sejati. Nah, sama seperti Yesus, seorang pendeta diberikan perintah untuk mencetak murid. So, Yesus memulai pelayanannya, di mana dia memanggil satu persatu muridnya sampai ke 12 muridnya. Lukas 9 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. So, saudara, orang yang terhilang sangat berharga bagi Tuhan. Katakan amin. Jadi seorang pendeta perlu memiliki hati yang sama seperti Yesus bagi orang-orang yang terhilang. Pendeta Kristen yang dipakai Tuhan di Indonesia banyak sekali. Mungkin saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Di antaranya ada pendeta Insinyur Niko, ada pendeta Gilbert Lumendo, ada pendeta Philip Mantova, dan masih banyak lagi termasuk saya, Box Willy. Katakan amin. Baik, inilah penjelasan tentang bedanya misionaris, apologetika, dan pendeta. Semoga dengan informasi ini, kita sebagai orang Kristen bisa memahami peran penting yang dijalankan oleh seorang misionaris, apologetika, dan pendeta ya. So, dengan tugas dan tanggung jawab besar ini, kita perlu mendoakan mereka agar kita bersama-sama pada akhirnya kita menjadi murid dan kita menuntaskan amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.